Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Osyabela. Saya dari kelas 1B Pendidikan Guru PAUD Universitas Bengkulu dengan NPM A1I020070. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang berjudul Pembelajaran dan Proses Kognitif Pendidikan Psikologi Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku, mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam hal intelijensi. Selanjutnya, manfaat dari psikologi pendidikan itu sendiri terhadap pembelajaran adalah untuk membantu atau memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar, sehingga para guru dapat lebih mudah mencari metode pengajaran untuk peserta didik tersebut. Untuk perencanaan pembelajaran, itu adalah desain pembelajaran, praktik, penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa mau belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini harus direncanakan sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Komponen-komponen dalam memahami pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, guru atau pendidik, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, media pembelajaran. Guru atau pendidik dikatakan baik jika memiliki kemampuan dan kapasitas dalam memotivasi peserta didik agar melaksanakan belajar dengan kesenangan. Sedangkan peserta didik berperan dalam proses pembelajaran guna memahami pengertian pembelajaran adalah sebagai penerima materi dan pelajar. Media pembelajaran, pemahaman pengertian pembelajaran adalah perantara yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Media dapat berupa alat komunikasi maupun teknologi seperti komputer, televisi, dan radio. Prinsip dalam pemahaman pengertian pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Walaupun motivasi dapat timbul secara langsung dari dalam diri kita, tentunya motivasi ini harus diberikan terlebih dahulu orang-orang lain, seperti orang tua, guru, dan teman. Prinsip dalam pemahaman pengertian pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, motivasi, yang kedua, keaktifan proses pembelajaran, dan yang ketiga, terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Untuk motivasi itu, kita sebagai orang-orang terdekat harus memotivasi para anak-anak agar mereka semangat dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, keaktifan proses pembelajaran. Nah, ini berguna untuk mendorong mereka agar lebih aktif lagi dalam belajar. Yang ketiga, terlibat langsung proses pembelajaran. Ini berguna agar pelajaran tersebut dapat teraplikasikan atau tersampaikan dengan baik, sehingga mereka juga tidak ragu untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka terhadap guru. Selanjutnya adalah pengertian psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses mental, bagaimana manusia berpikir, merasakan, mengingat, belajar di mana otak akan menjalankan fungsi utamanya yang disebut dengan berpikir. Selanjutnya adalah pengertian psikologi menurut para ahli. Menurut Winkel 2007-119 menyatakan bahwa psikologi kognitif adalah salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental psikis sejauh berkaitan dengan cara manusia berpikir. Yang kedua adalah menurut Ormrod 2009-270 menyatakan bahwa psikologi kognitif adalah perspektif teoritis yang memfokuskan pada proses-proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Yang ketiga adalah menurut Sam 2010-59 menyatakan bahwa teori
kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Yang keempat, menurut Grandler dalam UNO 2006-10 menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya, teori belajar kognitif developmental dari James Piaget. Di sini James Piaget mengemukakan tahap-tahap yang harus dilalui seorang anak dalam mencapai tingkatan perkembangan proses berpikir non formal, yaitu tahap sensori motor, anak usia 0 sampai 2 tahun, yang kedua tahap praoperasi usia 2 sampai 6 tahun, yang ketiga tahap operasi konkret usia 6 sampai 12 tahun, dan yang terakhir tahap operasi formal usia 12 tahun ke atas. Untuk implementasi teori belajar kognitif ini ada 3, yaitu pengalaman tilikan, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, yang ketiga perilaku bertujuan atau purposive behavior. Penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama, aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Yang kedua, tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.